Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dari genetika populasi, yaitu simpangan genetik. Sebelumnya kita akan mereview kembali tentang hukum Hardy-Weinberg yang berkaitan dengan simpangan genetik ini atau genetic drift ini. Dalam hukum Hardy-Weinberg, perkawinan diasumsikan terjadi secara acak atau random mating dalam populasi yang besar atau tidak terbatas. Jadi populasi yang besar ini dalam pengertian populasi yang infinite atau populasi yang tidak terbatas. Hanya ketika ukuran populasi tidak terbatas, gamet-gamet membawa gen-gen yang mewakili gen pool dari parental. Tetapi dalam kenyataannya tidak ada populasi yang tidak terbatas atau infinite jumlahnya. Dan ketika ukuran populasi terbatas, gamet-gamet yang menyatu untuk membentuk individu pada generasi berikutnya membawa sampel alel-alel yang ada dalam gen pool parental. Seringkali, komposisi dari sampel-sampel ini akan menyimpang dari gene pool parental, dan simpangan ini menyebabkan perubahan frekuensi alel. Semakin kecil sampel genetik, semakin besar kemungkinan bahwa komposisinya akan menyimpang dari keseluruhan gene pool. Sebagai pengingat, saya akan tetap menggunakan istilah bahasa Inggris gene pool. Gene pool itu adalah kumpulan semua gen-gen yang ada dalam populasi itu pada spesies yang sama, atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai lungkang gen. Kesalahan sampling atau sampling error. Peranan chance dalam merubah frekuensi alel analog dengan peristiwa melempar koin. Chance bisa berarti peluang, bisa juga berarti suatu peristiwa yang terjadi yang bukan karena kehendak kita, bukan disengaja. Jadi itu yang disebut dengan chance. Jadi peranan chance dalam merubah frekuensi alel analog dengan peristiwa melempar koin. Setiap kali kita melempar satu koin, kita punya kesempatan untuk mendapatkan gambar sebesar 50% dan angka sebesar 50%. Jadi sekali melempar koin, jadi peluang gambar 50%, peluang angka 50%, 50-50. Jika kita melempar satu koin 1000 kali, rasio yang diharapkan akan sangat dekat dengan 50 dibanding 50 atau 50-50. Tetapi jika kita melempar hanya 10 kali, ada kemungkinan kita akan mendapatkan 5 kepala dan 5 angka, atau 5 gambar dan 5 angka. Dalam bahasa Inggris, head dan tail, ya, kepala dan ekor. Kita menyebutnya gambar dan angka. Tetapi barangkali kita juga akan mendapatkan 7 gambar dan 3 angka. Atau malahan kita mendapatkan 8 gambar dan 2 kepala. 8 gambar dan 2 angka. 8 gambar 2 angka. Jadi tidak, rasionya kita lihat sangat jauh dengan 50%. Jadi ada penyimpangan. Deviasi atau penyimpangan dari rasio yang diharapkan seperti ini yang disebabkan karena terbatasnya besarnya sampel. Jadi sampelnya sangat terbatas, ya. Tadi contohnya hanya 10 kali. Jadi 10 kali itu sampel yang terbatas. Nah, karena terbatasnya sampel ini disebut kesalahan sampling atau sampling error. Jadi sampling error atau kesalahan sampling itu kesalahan yang terjadi karena jumlah sampel yang terlalu sedikit.
Kita lihat berikut ini. Kesalahan sampling atau sampling error terjadi ketika gamet-gamet bergabung menghasilkan keturunan. Banyak organisme menghasilkan sejumlah besar gamet, tetapi ketika ukuran populasi kecil, sejumlah gamet yang terbatas bergabung untuk menghasilkan individu-individu generasi selanjutnya. Jadi kalau ukurannya besar populasi, gamet-gametnya juga akan semakin beragam dan semakin banyak. Tetapi jika ukuran populasinya kecil, jumlah gamet yang ada juga terbatas. Nah, gamet yang terbatas ini bergabung untuk menghasilkan individu-individu generasi selanjutnya. Chance mempengaruhi alel mana yang ada dalam sampel yang terbatas ini. Jadi sifatnya acak. Ya, chance mempengaruhi alel mana, alel yang satu atau yang satunya yang akan ada dalam populasi ini, dalam sampel populasi ini. Dan dengan cara ini, kesalahan sampling bisa mengakibatkan simpangan genetik atau genetic drift atau perubahan dalam frekuensi alel. Besarnya simpangan genetik. Pengaruh simpangan genetik bisa dilihat dalam dua cara. Yang pertama, bagaimana simpangan genetik mempengaruhi perubahan dalam frekuensi alel satu populasi seiring dengan waktu. Dua, bagaimana simpangan genetik mempengaruhi perbedaan yang terakumulasi di antara seri populasi. Jadi besarnya simpangan genetik ini, kita lihat pengaruhnya bisa dilihat dalam dua cara ini. Pertama pada frekuensi alel, dan kemudian kalau frekuensi alel itu dalam satu populasi, kemudian perbedaan yang terakumulasi antar populasi. Misalnya, jika ada 10 populasi, semua dimulai dengan frekuensi alel yang tepat sama. Jadi 10 populasi itu masing-masing frekuensi alelnya sama, yaitu P sama dengan 0,5. Kalau P sama dengan 0,5, otomatis Q sama dengan 0,5, karena frekuensi alel totalnya adalah 1. Ketika simpangan genetik terjadi dalam suatu populasi, frekuensi alel dalam populasi akan berubah. Tetapi, karena simpangan bersifat acak, cara di mana frekuensi alel berubah dalam setiap populasi tidak akan sama. Jadi sekali lagi kita lihat gambarnya, ada 10 populasi dengan frekuensi alel yang sama di awalnya. Kemudian karena simpangan bersifat acak, maka setelah beberapa generasi, frekuensi alel akan berbeda. Dalam beberapa populasi, P mungkin meningkat sebagai akibat dari chance. Ya, karena chance itu ya, peristiwa yang bukan karena dikehendaki kita atau disengaja, itu chance ya. Jadi dalam beberapa populasi, P mungkin meningkat sebagai akibat dari chance. Pada populasi lainnya, P mungkin menurun sebagai akibat dari chance. Jadi P itu, frekuensi alel yang satu, itu bisa meningkat, bisa juga menurun karena chance. Pada waktunya nanti, frekuensi alel dalam 10 populasi akan menjadi berbeda. Populasi-populasi akan berbeda secara genetik. Jadi di awal, 10 populasi itu masing-masing frekuensinya sama, kemudian seiring dengan waktu, nanti frekuensinya akan berbeda antar populasi yang satu dengan populasi yang lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dalam frekuensi alel dalam suatu populasi dan perbedaan genetik atau genetic divergence di antara populasi disebabkan karena kekuatan yang sama
yaitu perubahan acak dalam frekuensi alel. Jadi ada dua hal di sini. Ada perubahan frekuensi alel. Jadi kalau kita bicara frekuensi alel, kita bicara frekuensi alel dalam suatu populasi atau satu populasi. Dan perbedaan genetik. Kalau kita bicara perbedaan genetik atau genetic divergence, kita bicara antar populasi. Jadi ada within populations, ada between population. Nanti kita akan menggunakan istilah genetic variation untuk within populations, kemudian genetic divergence atau genetic differences untuk antar populasi atau between population. Besarnya simpangan genetik dapat diperkirakan baik dengan menghitung perubahan frekuensi alel dalam populasi tunggal atau dengan menghitung besarnya perbedaan genetik yang terakumulasi di antara populasi. Besarnya simpangan genetik dapat diperkirakan dari varians dalam frekuensi alel. Di awal-awal kita sudah membahas tentang apa itu varians. Nah, besarnya simpangan genetik dapat diperkirakan dari varians dalam frekuensi alel. Jadi varians tetapi dalam frekuensi alel. Varians atau S kuadrat adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkatan variabilitas dalam suatu sifat. Jadi varians sesuai dengan namanya, variasi, varians adalah ukuran statistik untuk menggambarkan tingkat variabilitas dalam suatu sifat. Misalnya, kita mengamati sejumlah besar populasi yang terpisah. Populasi terpisah, ada banyak populasi yang terpisah, masing-masing dengan individu N, jadi jumlah individu N dalam tiap populasi, dan frekuensi alel P dan Q. P untuk alel yang satu, Q untuk alternatif alelnya. Setelah satu generasi perkawinan acak, simpangan genetik yang diekspresikan dalam istilah varians dalam frekuensi alel, jadi varians dalam frekuensi alel di antara populasi. Jadi kalau varians itu S kuadrat, varians dalam frekuensi alel itu SP kuadrat akan menjadi SP kuadrat sama dengan PQ dibagi 2N. Besarnya perubahan yang dihasilkan dari simpangan genetik, varians dalam frekuensi alel ditentukan oleh dua parameter. Frekuensi alel P dan Q dan ukuran populasi N. Jadi besarnya perubahan yang dihasilkan dari simpangan genetik atau varians dalam frekuensi alel ditentukan oleh dua parameter, yaitu frekuensi alel P dan Q dan ukuran populasi atau N. Besarnya perubahan varians dalam frekuensi alel. Jadi besarnya perubahan yang dihasilkan dari simpangan genetik itu kita menyebutnya varians dalam frekuensi alel. Ditentukan oleh dua parameter, yaitu frekuensi alel P dan Q dan ukuran populasi N. Simpangan genetik akan maksimal ketika P dan Q sama. Jadi nilainya akan maksimal, simpangan genetik itu akan maksimal jika atau ketika P dan Q sama, masing-masing 0,5. Sebagai contoh, jika suatu populasi terdiri dari 50 individu, satu populasi 50 individu, ketika frekuensi alel sama, P sama dengan Q sama dengan 0,5, varians dalam frekuensi alel atau SP kuadrat, jadi ingat-ingat ini, varians dalam frekuensi alel atau SP kuadrat akan menjadi 0,5 dikali 0,5 dibagi 2 kali 50 sama dengan 0,0025. Jadi ingat rumus tadi, mudah diingat.
Jadi varians dalam frekuensi alel atau SP kuadrat itu rumusnya PQ dibagi 2N. Kita lihat PQ, P sama dengan Q sama dengan 0,5. Jadi PQ kita tuliskan 0,5 kali 0,5 dibagi 2N. 2 kali 50. 50 itu jumlah individu dalam populasi. Jadi ketemunya 0,0025. Sebaliknya, ketika P sama dengan 0,9 dan Q sama dengan 0,1. Jadi tidak sama seperti contoh sebelumnya. Sekarang P sama dengan 0,9 dan Q sama dengan 0,1. Varians dalam frekuensi alel akan hanya 0,0009. Jadi kalau dihitung frekuensi alelnya, varians dalam frekuensi alel atau SP kuadratnya itu hanya akan ketemu 0,0009. Simpangan genetik juga akan lebih tinggi ketika ukuran populasi kecil. Nah, kalau tadi contoh pertama 50 individu, nah sekarang contoh keduanya, jika P dan Q, P sama dengan Q sama dengan 0,5. Jadi frekuensi awalnya masih sama, tetapi ukuran populasi hanya 10, bukan 50. Maka varians dalam frekuensi alel menjadi, kita masukkan dalam rumus tadi, SP kuadrat, 2PQ per SP kuadrat, PQ sama dengan PQ dibagi 2N. Jadi PQ 0,5 kali 0,5 dibagi 2N, 2 kali 10 sama dengan 0,0125. Bandingkan angka ini 0,0125 dengan angka tadi, varians dalam frekuensi alel yang pertama tadi 0,0025. Yang frekuensi alel sama, jumlah individunya 50. Itu tadi yang pertama ya, itu 0,0025 dengan 50 individu, frekuensi alel sama. Nah sekarang dengan jumlah individu hanya 10, frekuensi awalnya sama, maka varians dalam frekuensi alelnya 0,0125. Jadi 5 kali lebih besar dengan jika ukuran populasi adalah 50. Perbedaan populasi-populasi melalui simpangan genetik, ya, simpangan genetik atau genetic drift itu yang menyebabkan populasi menjadi berbeda. Nah, ini digambarkan dengan hasil percobaan yang dilakukan oleh Peter Bury pada lalat buah Drosophila. Perhatikan gambar ini. Bury menghitung frekuensi dua alel. Ada dua alel yang digunakan. BW75, BW itu dari kata brown, jadi matanya yang coklat. Jadi coklat juga ada macam-macam. BW75 dan BW yang mempengaruhi warna mata pada lalat buah Drosophila. Dia menggunakan 107 populasi. 107 populasi bisa juga dikatakan sebagai ulangan ya. 107 populasi atau ulangan. Masing-masing terdiri dari 8 jantan dan 8 betina. Dia memulai setiap populasi dengan frekuensi BW75 sebesar 0,5. Jadi frekuensi awal dari alel BW75 itu 0,5. Otomatis yang satunya, frekuensi alel satunya adalah 0,5 juga. Jadi awalnya adalah sama. Dan selama 19 generasi. Bury membiarkan lalat buah dalam masing-masing populasi untuk kawin secara acak. Dalam populasi, biarkan kawin secara acak, 107 populasi tadi, kawin secara acak. Setiap generasi, dia menyeleksi secara acak 8 jantan dan 8 betina. Satu generasi, ambil 8 jantan, 8 betina, kemudian dikawinkan untuk generasi selanjutnya. Dia mengamati perubahan frekuensi dari dua alel tersebut, BW75 dan BW, itu selama 19 generasi. Dalam satu populasi,
rata-rata frekuensi BW75 atau P selama 19 generasi adalah 0,5312. Jadi frekuensi alelnya itu setelah 19 generasi, itu rata-rata dari 107 populasi itu, rata-rata frekuensi BW75-nya adalah 0,5312. Kita bisa menggunakan persamaan di atas untuk menghitung varians yang diharapkan dalam frekuensi alel yang disebabkan oleh simpangan genetik. Kita akan masukkan dalam rumus yang tadi. Nah, kemudian frekuensi alel BW, karena BW75 itu adalah 0,5312, maka frekuensi alel satunya, yaitu BW atau Q, tinggal dikurangi dengan 1 ya. 1 dikurangi frekuensi alel P. Jadi 1 dikurangi P sama dengan 1 kurangi 0,53125 sama dengan 0,46875. Ukuran populasi atau N sama dengan 16. Maka varians yang diharapkan dalam frekuensi alel adalah, nah kita masukkan dalam rumus. Tadi ya, rumusnya ya, PQ per 2N. Jadi P dikalikan Q, 0,53125 dikali 0,46875 dibagi 2 kali 16 ya. 16 itu jumlah ukuran populasinya ya. Sama dengan 0,0156. Nah, angka 0,0156 ini angka yang diharapkan frekuensi atau 0,0156 ini adalah varians yang diharapkan dalam frekuensi alel. Sekali lagi, varians yang diharapkan dalam frekuensi alel. Nah, nilai ini sangat dekat dengan varians yang sebenarnya yang diamati. Jadi ada varians yang diharapkan dalam frekuensi alel, ada varians yang diamati. Hasil observasi itu 0,0151. Jadi sangat dekat angkanya. Nah, kita lihat percobaannya ini. Nah, itu selama 19 generasi. Di sisi kiri yang vertikal itu mulai 0 generasi sampai 19 generasi. Kemudian di bawah itu, di paling bawah itu ada angka 0 dan 1. Itu menunjukkan frekuensi alel. Frekuensi alel dari BW75. Itu ya, frekuensi alelnya 0 sampai 1. Kita lihat kalau pada generasi 0 paling atas sendiri itu, di mana frekuensi alelnya sama, itu di tengah ya. Yang coklat-coklat itu populasinya itu digambarkan di tengah. Di samping kiri kanan tidak ada coklat-coklat itu, artinya populasinya, frekuensi alelnya tidak ada di pinggir ya, mengumpul di tengah, artinya frekuensi alelnya awalnya sama. Nah, setelah 19 generasi secara bertahap itu, makin lama frekuensi alel 0 dan 1-nya itu ada warna coklat-coklat itu ya. Jadi 0 itu yang digambarkan di sini, kalau yang di bawah itu 01 itu frekuensi alel BW75. Berarti kalau 0 itu yang sebelah kiri 0 itu berarti BW75-nya tidak ada di generasi yang 19 itu. Kalau BW75-nya tidak ada, berarti yang ada adalah BW, hanya BW saja ya, frekuensi alel Q-nya itu ya. Q-nya itu berarti 1. Frekuensi BW75-nya 0. Kemudian kita lihat di yang kanan itu, yang coklat-coklat itu, populasi yang di situ menggambarkan frekuensi alel 1 itu ya. Itu berarti BW75 itu frekuensi alelnya fix 1. Kalau BW75 1 berarti alternatifnya yang Q itu atau BW atau Q itu adalah 0. Oke. Jelas ya, populasi berbeda frekuensi alelnya dan menjadi fix ke satu alel akibat simpangan genetik. Jadi kalau ke kanan 1 itu fix untuk yang BW75. Kalau yang ke kiri itu fix untuk yang BW atau Q. Berikutnya kita lihat
ada pengaruh ukuran populasi pada simpangan genetik. Jadi pengaruh ukuran populasi pada simpangan genetik digambarkan dengan studi yang dilakukan oleh Luca Cavalli-Sforza dan kawan-kawannya. Ya. Mereka mempelajari variasi tipe golongan darah pada penduduk di lembah Parma di Italia, di mana jumlah migrasi antar penduduk terbatas. Mereka menemukan bahwa variasi dalam alel frekuensi paling besar adalah antara desa kecil yang terisolasi di sebelah atas lembah. Jadi di sebelah atas lembah, sebelah atas itu ada desa kecil, dan karena letaknya di atas, jadi terisolasi dari kampung-kampung atau desa-desa yang lainnya. Jadi antara desa kecil yang terisolasi di sebelah atas lembah, frekuensinya paling besar ya, frekuensi alelnya paling besar. Nah, kemudian menurun ke bawah lembah itu akan berkurang antara desa yang lebih besar dan kota-kota yang lebih jauh dari lembah. Jadi turun dari lembah, menjauh dari lembah itu, nanti ada desa yang lebih besar, dan kemudian ada kota-kota yang lebih jauh dari lembah. Jadi berkurang frekuensi alelnya. Jadi paling tinggi adalah yang terisolasi, desa kecil, sudah kecil, terisolasi. Untuk studi ekologi dan demografi, ukuran populasi biasanya didefinisikan sebagai jumlah individu dalam suatu kelompok. Tetapi evolusi suatu gene pool hanya terjadi pada individu-individu yang menyumbangkan gen-gennya ke generasi berikutnya. Gene pool ya, kumpulan gen-gen dalam populasi itu. Para ahli genetika populasi biasanya mendefinisikan ukuran populasi sebagai jumlah yang sama dengan individu-individu dewasa yang melakukan perkawinan atau breeding adults. Ya, jadi ukuran populasi bukan jumlah individu dalam kelompok, tetapi individu-individu dewasa yang melakukan perkawinan atau breeding adults. Dan ukuran populasi yang dimaksud di sini adalah ukuran populasi yang efektif atau effective population size, disingkat dengan NA. Beberapa faktor menentukan jumlah yang sama individu-individu dewasa yang melakukan perkawinan, termasuk rasio kelamin, variasi antara individu-individu dalam sukses reproduksi atau reproductive success, kemudian fluktuasi dalam ukuran populasi, struktur usia populasi, dan apakah perkawinan terjadi secara acak. Jadi ukuran populasi yang efektif itu, faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi yang tadi disebutkan, rasio kelamin, variasi antara individu dalam sukses reproduksi, fluktuasi atau naik turunnya ukuran populasi atau jumlah individu dalam populasi itu jumlahnya naik turun, kemudian struktur usia dalam populasi, dan apakah perkawinan terjadi secara acak atau tidak. Karena jika ada inbreeding, nanti itu juga akan sangat mempengaruhi NA atau ukuran populasi yang efektif. Sekarang kita akan cek konsep dulu sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui pemahaman saudara dengan menjawab pertanyaan berikut. Manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan contoh dari simpangan genetik? Mana yang merupakan contoh simpangan genetik? Yang A, alel G untuk produksi lemak meningkat pada populasi yang kecil karena burung-burung dengan lemak tubuh yang lebih banyak memiliki kelangsungan hidup yang lebih tinggi pada musim yang sangat dingin. Yang B, mutasi acak meningkatkan frekuensi alel A dalam satu populasi, tetapi tidak di populasi lainnya. Alel R mencapai frekuensi 1 karena individu-individu dengan genotip RR adalah steril.
Alel M hilang ketika suatu virus membunuh semua tetapi sedikit individu, dan karena chance individu-individu yang selamat tidak memiliki alel M. Jadi alel M hilang karena virus membunuh semuanya, kecuali ada sedikit individu yang karena by chance, ya, peristiwa yang di luar kendali kita itu chance, itu ada sedikit individu yang selamat, tapi individu yang selamat ini tidak memiliki alel M kecil. Nah, silakan di pause dulu dan coba dipikirkan jawabannya. Setelah itu saudara bisa melanjutkan ke berikutnya. Penyebab simpangan genetik. Semua simpangan genetik berasal dari kesalahan sampling atau sampling error. Tetapi ada beberapa cara di mana kesalahan sampling bisa terjadi. Yang pertama, ya, kesalahan sampling itu ada beberapa cara. Yang pertama, populasi mungkin berkurang jumlahnya untuk sejumlah generasi karena, nah ini penyebabnya, keterbatasan ruang, keterbatasan dalam ruang, makanan, atau beberapa sumber penting lainnya. Simpangan genetik pada populasi yang kecil selama beberapa generasi dapat memengaruhi komposisi gene pool suatu populasi. Yang kedua, kesalahan sampling bisa terjadi karena efek penemu atau founder effect yang disebabkan karena munculnya populasi dari sejumlah kecil individu. Contohnya adalah populasi dari domba bertanduk besar atau bighorn sheep. Walaupun suatu populasi mungkin meningkat dan menjadi cukup besar, gen-gen yang dibawa oleh seluruh anggota berasal dari sedikit gen-gen yang awalnya berasal dari penemu, dengan asumsi tidak ada migrasi atau mutasi. Jadi walaupun akhirnya populasi menjadi besar, tapi karena awalnya adalah dari sedikit individu penemu atau founders itu, jadi gen-gen yang ada dalam populasi yang besar itu juga berasal dari gen-gen yang berasal dari penemu itu. Jadi dengan sedikit, ya, dengan asumsi tidak ada migrasi atau mutasi. Peristiwa chance mempengaruhi gen-gen mana yang ada dalam founders yang akan memberi pengaruh yang penting untuk menyusun seluruh populasi. 3. Cara ketiga di mana simpangan genetik terjadi adalah melalui genetic bottleneck yang berkembang ketika suatu populasi mengalami penurunan yang drastis dalam ukuran populasi. Contohnya adalah kasus Northern Elephant Seals atau gajah laut di pantai utara, ya. Genetic bottleneck, jadi sesuai dengan namanya, bottleneck. Jadi neck itu leher, botol itu botol. Jadi efeknya seperti kalau kita ada kelereng atau apa dalam botol kita keluarkan, maka peluang untuk munculnya akan terbatas. Jadi kelereng itu kita anggap sebagai alel-alel, maka kelereng yang keluar dari lewat leher botol itu akan terbatas jumlahnya. Jadi intinya ada suatu peristiwa yang menyebabkan penurunan jumlah yang sangat drastis. Kita akan lihat nanti kasusnya sebentar ini, setelah ini, yang gajah laut ini. Jadi awalnya ada ribuan elephant seal, kemudian karena perburuan jadi 20, kemudian meningkat lagi menjadi 30.000. Tapi walaupun jumlahnya sudah besar, itu akan apa? Nah, kita akan jelaskan dalam slide berikut ini nanti. Jadi sebelum tahun 1800, ribuan gajah laut ditemukan sepanjang pantai California. Ya, pantai California atau di pantai utara, Northern, ya, namanya Northern Elephant Seals. Jadi di pantai utara California. Tetapi populasi dihancurkan oleh perburuan antara tahun 1820 dan 1880.
Pada tahun 1884 hanya 20 gajah laut yang bertahan hidup. Jadi dari ribuan, kemudian hanya ada 20 yang bertahan hidup di pantai yang terpencil di Isle de Guadeloupe, sebelah barat Baja, California. Kemudian pembatasan terhadap perburuan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko memungkinkan gajah laut ini untuk pulih kembali dan berkembang kembali, sehingga jumlahnya saat ini ada lebih dari 30.000 gajah laut dalam populasi. Seluruh gajah laut dalam populasi saat ini secara genetik serupa, karena mereka memiliki gen-gen yang dibawa oleh sedikit survivor atau individu-individu yang selamat dari population bottleneck. Jadi bottleneck ini, penurunan jumlah yang drastis ini dalam kasus gajah laut ini disebabkan karena perburuan. Kemudian efek simpangan genetik. Simpangan genetik memiliki beberapa efek yang penting dalam komposisi genetik populasi. Menghasilkan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi karena simpangan bersifat acak. Frekuensi alel memungkinkan untuk meningkatkan sekaligus menurunkan dan akan berkembang seiring waktu karenanya disebut simpangan genetik. Suatu simulasi komputer, lihat gambar kanan bawah ini, simulasi komputer pada simpangan genetik dalam 5 populasi selama 30 generasi. Jadi ada 5 populasi yang digunakan, digambarkan dengan warna-warna yang berbeda itu, di kanan bawah itu, grafik itu, 5 populasi, kemudian jangka waktunya adalah 30 generasi, mulai dengan frekuensi alel yang sama, Q sama dengan 0,5. Kalau Q sama dengan 0,5, otomatis P juga 0,5. Dan mempertahankan ukuran populasi sebesar 10 jantan dan 10 betina. Jadi populasinya dipertahankan. Setiap generasi itu diambil 10 jantan dan 10 betina. Frekuensi alel ini berubah secara acak dari generasi-generasi. Efek simpangan genetik yang kedua, menurunkan variasi genetik dalam populasi. Melalui perubahan acak, suatu alel akhirnya mencapai frekuensi baik 1 maupun 0. Pada titik mana seluruh individu dalam populasi adalah homozigot untuk satu alel. Ketika satu alel mencapai frekuensi 1, maka alel tersebut dikatakan telah mencapai fiksasi. Alel lainnya hilang atau frekuensinya 0 dan dapat dipulihkan hanya dengan migrasi dari populasi lainnya atau dengan mutasi. Fiksasi menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam populasi. Kehilangan ini dapat dilihat pada kasus Northern Elephant Seals tadi yang sudah disebutkan. Saat ini gajah laut tersebut, ya, gambar kiri bawah itu, memiliki variasi genetik yang rendah. Suatu studi dengan menggunakan 24 gen penyandi protein tidak menemukan individu atau populasi yang berbeda dalam gen-gen tersebut. Studi berikutnya dengan menggunakan variasi sequence DNA mitokondria juga menunjukkan variasi genetik yang rendah. Sebaliknya, Southern Elephant Seals, nah kalau tadi Northern yang di pantai utara California, nah sekarang yang Southern sebelah selatan ya. Yang Southern Elephant Seals memiliki level variasi DNA mitokondria yang lebih tinggi. Southern Elephant Seals juga diburu, tetapi populasinya tidak pernah kurang dari 1000. Jadi sama-sama diburu, tapi yang Southern itu tidak pernah kurang dari 1000. Oleh karena itu, tidak seperti Northern Elephant Seals, mereka tidak mengalami genetic bottleneck. Dengan waktu yang cukup, seluruh populasi yang kecil akan menjadi fix untuk satu alel atau alel satunya. Alel mana yang akan menjadi fix adalah acak dan ditentukan oleh frekuensi awal alel. Jika populasi dimulai dengan 2 alel, masing-masing dengan frekuensi 0,5,
kedua alel akan memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami fiksasi. Tetapi, jika satu alel awalnya paling banyak atau paling umum, maka alel tersebut akan lebih berpeluang untuk menjadi fix. Efek yang ketiga, populasi yang berbeda memisah secara genetik seiring dengan waktu. Sebagai contoh, yang tadi ya, kelima populasi masing-masing dengan 10 jantan dan 10 betina, dimulai dengan frekuensi alel yang sama, Q sama dengan 0,5, tetapi karena simpangan bersifat acak, frekuensi pada populasi yang berbeda tidak berubah dengan cara yang sama, sehingga populasi secara bertahap memiliki perbedaan genetik. Pada akhirnya seluruh populasi mengalami fiksasi, beberapa akan menjadi fix untuk satu alel, dan lainnya menjadi fix untuk alel alternatifnya. Nah, ketika hasil dari simpangan genetik, perubahan frekuensi alel, kehilangan variasi dalam populasi, dan perbedaan genetik antar populasi terjadi secara bersamaan, dan semuanya disebabkan karena kesalahan sampling. Nah, sekarang perhatikan di ketiga efek itu, nomor 1 dan 2, perubahan frekuensi alel dan kehilangan variasi dalam populasi, itu terjadi dalam satu populasi. Ya, kita bicara nomor 1 dan 2 itu, kita bicara within population ya. Dalam satu populasi atau within population. Sedangkan yang nomor 3, kita bicara antar populasi atau perbedaan genetik antar populasi. Itu perbedaan antara 1 dan 2 dengan yang ketiga. Nah, konsep yang penting untuk diingat, simpangan genetik terjadi dari ukuran populasi yang kecil terus. Founder effect atau munculnya populasi oleh sedikit penemu, dan bottleneck effect atau pengurangan populasi. Jadi simpangan genetik terjadi karena ukuran populasi yang terus kecil, kemudian karena founder effect, munculnya populasi oleh sedikit penemu, dan ketiga oleh bottleneck effect atau pengurangan populasi secara drastis. Simpangan genetik menyebabkan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi, kehilangan variasi genetik melalui fiksasi alel, dan perbedaan genetik atau genetic divergence di antara populasi. Dengan demikian, kita akhiri pembahasan kita tentang simpangan genetik atau genetic drift. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silahkan berikan masukan kepada saya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.